Kami bersyukur karena kami mengikuti satu seri pengajaran dalam khotbah tentang kitab Wahyu. Tuhan, kami tahu begitu banyak pengetahuan dan begitu kaya serta luas, sehingga dengan keterbatasan baik pikiran kami, baik waktu ataupun pembahasan seluruhnya, biarlah Tuhan yang memilihkan bagi kami sehingga kami bisa mengenal bagian-bagian yang terpenting dari penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Walaupun tidak mengcover seluruh daripada penglihatan atau secara detail, karena membutuhkan satu perhatian lebih khusus, biarlah kami mendapatkan satu garis besar gambaran-gambaran yang membuat iman kami semakin bersuka cita, dan kami mendapatkan satu ketenangan akan masa depan umat manusia, dan khususnya kami orang-orang percaya yang dijamin oleh Tuhan, bahwa kami mendapatkan satu penyertaan yang kekal, baik dari Bapa, Anak maupun dari Roh Kudus, dan juga contoh-contoh teladan dari Bapak Iman serta tokoh-tokoh gereja yang ada. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami memberikan hati kami dan memberikan hidup kami dipimpin dengan firman-Mu, dan kami menjadi hamba Allah, manusia firman, hamba firman, sehingga kami tidak digoyangkan serta digoncangkan dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan ataupun salah serta membuat kami akhirnya goyah. Tetapi kami bersyukur karena Kristus yang memberikan kami satu anugerah dan kasih karunia dalam iman yang bekerja terus-menerus tiada habisnya, dan dengan pertolongan dari Roh Kudus kami bisa terus berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar dan diajar melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Kita buka kitab Wahyu pasal 2 ya. Kita hari ini secara khusus membahas tentang satu dosa yang kelihatannya sangat ringan, tetapi dosa paling awal, dan ini satu dosa yang serius ya, karena dosa pertama yang disebut oleh Tuhan adalah dosa ini, dan khususnya dari 7 gereja itu adalah dosa pasal 2 ayat yang keempat. Kita tunggu sebentar ya. Saya akan membagikan sharing di dalam tayangan ya. Ini ada satu permasalahan yang serius yang kita akan pelajari dan kita akan bahasnya. Apa masalah itu? Sebenarnya bukan dosa-dosa yang kita anggap sebagai dosa besar, pembunuhan, terus pencurian, atau dosa-dosa perbuatan yang sangat menyolok gitu ya. Tetapi yang Tuhan soroti adalah dosa yang bagi orang-orang atau bagi kita semua adalah dosa yang sangat ringan sebenarnya. Bukan dosa yang dinilai secara etis itu dosa yang hukumannya berat gitu kan. Tapi ini dosa yang sangat simpel sebenarnya. Dan ini juga berkaitan dengan beberapa ayat firman Tuhan, khususnya Yeremia pasal 22 dan Matius pasal 24 ayat 10 sampai 12. Ya, kita akan baca referensinya nanti. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya. Jadi memegang itu artinya yang menguasai, mengontrol, menjagai, dan dia berdaulat karena memegang itu di tangan kanannya. Ya, istilah tangan kanan adalah istilah pemerintahan, otoritas, dan wewenang dari Allah. Jadi tangan kanannya. Nah, itu artinya adalah kekuatan dan semua berasal dari hidup Kristus. Ya, memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya, dan yang kedua adalah dia berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Jadi 7 kaki dian emas itu diawasi, dia berjalan di tengah-tengah dan dia mengawasi, dan dikatakan di sini kalimatnya adalah tidak berhenti dan tidak sementara dan tidak cuma 1-2 hari, tapi itu sampai selesai dan sampai akhir penyertaannya. Jadi dia berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Yang kedua,
Sudah perhatikan baik-baik, setelah dia memegang, mengontrol, menguasai, menjagai, berjalan bersama, Tuhan mengerti dan tahu. Dan ini sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu tentang ginosko dan oida. Allah mengetahui dan dengan manusia mengetahui, atau secara pengetahuan, secara pengalaman, tetapi ini adalah secara intuitif, internal, dan secara hubungan ikatan rohani atau batin yang terdalam. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi Tuhan Yesus melihat apa yang dikerjakan yang kasat mata itu dengan penglihatan bukan kasat mata, tapi penglihatan hubungan internal Tuhan Yesus dengan gereja. Nah, ini beda. Baik jeripayamu maupun ketekunanmu, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai menguji mereka dan menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini adalah satu kemampuan jemaat gereja yang kalau saya ngomong, saudara, ini paling hebat ini ya. Secara teologi bisa ngetes, bisa melihat nabi palsu, rasul palsu, dan mereka bisa tahu dan akhirnya mendapati bahwa mereka semua adalah dikatakan pendusta. Kebohongannya itu dibongkar oleh mereka. Ini jemaat yang luar biasa. Nanti saya ceritakan. Ayat yang ketiga. Apalagi yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Tadi karakter pikiran. Karakter berpikir secara intelektual gitu ya. Dan mereka bisa melihat, dan kemudian pekerjaan secara apa? Dikatakan di sini, pekerjaanmu, jeripayamu, ketekunanmu. Jadi mereka ke gereja, mereka rajin dan semua dilakukan itu, dan Tuhan tahu, dan itu tidak salah. Dan Tuhan puji itu. Bukan Tuhan hina ya, tapi Tuhan puji itu. Karena ya Tuhan sangat senang dengan perbuatan demikian, dan tidak ada salahnya gitu ya. Dan dikatakan juga, mereka bisa menguji rasul yang menyebut dirinya rasul tapi palsu. Pendeta palsu, penginjil palsu, hamba Tuhan palsu, dan mungkin gereja palsu juga. Dan mereka dapati bahwa mereka pendusta. Dan yang ketiga, karakter mereka itu apa? Saudara, ini yang luar biasa ya. Kadang-kadang saya heran juga. Mereka itu sabar. Karakter secara menahan sesuatu yang akhirnya dia nggak marah, dia sabar gitu kan. Sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini semua berkaitan dengan hati. Jadi lelah itu bukan berkaitan dengan fisik, tapi hati. Tidak mengenal lelah itu berarti hatinya itu terus dia berjuang, tekun. 4. Nah, masalahnya ini apa sebenarnya? Dan masalah serius sebenarnya. Ya, ini akan mati ya, sebentar. Nanti saya ulang. Ini tolong yang online saya mati, nanti masuk lagi ya. Bentar, ini ada masalah ya. Terus ini masalah zoomnya nih, anunya lain lagi nih, linknya lain lagi. Bentar ya, saya kirim ke tempatnya ya. Dia setiap mati dia ganti ini, ganti kode. Ya, oke, kita berjalan lagi ya.
Ya, kita akan membaca ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Nah, istilah mencela dan meninggalkan, ini jadi kuncinya. Mencela itu artinya menentang, bukan menghina ya, bukan meremehkan, bukan, tapi menentang. Apa yang dikerjakan itu sebenarnya ada yang menentang dan berlawanan dengan karakter Tuhan. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. 5. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu. Demikian, jikalau engkau tidak bertobat. 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolas, yang juga kubenci. 7. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Ya. Oke, sekarang kita masuk. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan kalimat dari awal bahwa kepada Yohanes yang waktu menerima firman tetap masuk gereja, jangan takut. Dan kemudian Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan mengerti kelemahanmu. Jadi Tuhan mengerti bukan hanya apa yang dilihat, tetapi Tuhan mengerti bagaimana yang dilihat itu, bagaimana bisa mengatasinya, dan bagaimana Tuhan sudah merencanakan semua gereja Tuhan akan menjadi gereja yang sempurna dengan segala kelemahannya. Jadi 7 gereja ini. Dan mengapa gereja yang pertama adalah gereja Efesus dan bukan yang lain? Surah apa sih keistimewaan gereja Efesus? Gereja Efesus adalah reading role. Gereja yang memimpin gereja lain. Gereja menjadi contoh bagi gereja lain. Apa sebabnya gereja Efesus disebut oleh Tuhan? Dan dosa yang paling awal dari gereja Efesus menjadi dosa yang membuka dosa-dosa yang lain di gereja-gereja lain. Itu kenapa? Ya, dan saudara kita selidiki. Saudara harus belajar sejarah gereja awal, mula-mula itu ya. Tapi saya ceritakan secara singkat. Apa artinya reading rule? Saudara, yang pertama, Efesus ini adalah tempat pusat dari gerakan Antiokhia dan menjadi tempat di mana penyebaran firman Tuhan, penyebaran SDM, sumber daya, kekuatan, baik itu hamba-hamba Tuhan, itu semua dari sana. Dan mulai dari titik itulah gereja itu keluar ke seluruh ujung-ujung bumi. Ini Efesus. Dan Efesus ini adalah kota, kalau kita perhatikan, Efesus adalah kota port city, kota pelabuhan. Dan dia menghubungkan lebih daripada 2 atau 3 benua. Dan kota ini, kota yang sangat menjadi perhatian dari pemerintah Romawi, dan juga sebelumnya, menjadi kota yang diidamkan, menjadi kota yang dibangun, dan kota yang sangat cantik, kota yang indah, penuh dengan seluruh fasilitas di sana. Kenapa? Karena banyak orang saudagar-saudagar kaya itu di sana, dan ada penginapan, hotel, dan juga perjudian, dan itu perzinahan, pelacuran di sana semua, dan lengkap sekali. Kalau kita ngomong kayak kota itu di Las Vegas atau di New York gitu kan, atau di kota-kota besar yang sangat luar biasa. Nah, saudara, yang selanjutnya, Paulus selama 1,5 tahun dan mungkin beberapa rasul yang lain mengajar gereja ini. Jadi gereja ini mendapatkan guru atau soko guru yang terbaik. Dan hal yang penting lain adalah gereja ini menjadi gereja tempat tinggal Yohanes, Rasul Yohanes. Dia tinggal di sini. Dan sampai akhir, sebelum dia dibuang ke Pulau Patmos, Yohanes adalah penatua yang tertua, dan di antara penatua-penatua itu, dia adalah penatua yang paling tinggi. Dan itu Yohanes. Walaupun tua-tua itu nggak ada tinggi rendahnya penatua, tapi Yohanes adalah tua-tua yang paling dihormati di situ. Nah, saudara, kita lihat sekarang. Dan Efesus ini juga kita mendapatkan gembala yang muda. Wah, itu lengkap, saudara. Pinter, rasul, hebat,
gembala yang paling muda itu berada di Efesus. Jadi kalau secara gereja, organisasinya wah ciamik, udah hebat ini. Tua-tuanya lengkap. Dan kita masih ingat bahwa dalam Kisah 16-19, Paulus berpisah dengan penatua-penatua Efesus. Masih ingat kan? Dan ini Efesus ini. Jadi sampai Paulus itu mempercayakan gereja itu kepada penatua-penatua ini. Dan di dalam sejarah gereja, bentuk dari kepenatuaan yang menjadi contoh dan akhirnya menjadi tolok ukur adalah penatua Efesus. Ya. Dan mungkin kita perlu belajar banyak lagi tentang hal ini atau dalam buku-buku misi gereja gitu ya. Jadi kepenatuaan yang paling solid terbentuk dan kemudian membantu dunia mengabarkan Injil adalah kepenatuan Efesus. Dan sangat menolong rasul-rasul dalam segala hal pemberitaan Injil. Jadi waktu rasul mendirikan pengajaran, pembinaan, terus kemudian pemuritan di sana, tujuannya adalah jemaat ini adalah jemaat yang akan memberitakan Injil ke seluruh muka bumi. Dan itu tujuannya. Visi awalnya adalah membawa Kristus ke dunia. Nah ini yang hilang, saudara. Kasih yang mula-mula inilah yang lenyap. Kok bisa lenyap? Mereka menikmati menjadi gereja yang besar. Gereja yang self-convenient. Dan mereka lupa panggilannya. Kok tahu Pak? Kita lihat Matius 12. Matius 24. Kita buka. Ya. Matius 24. Khotbah tentang akhir zaman. Dan ini berkaitan erat sekali dengan Wahyu pasal 2. Ya. Perhatikan baik-baik ayat yang 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, saling menyerahkan dan saling membenci. Oke. Perhatikan, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini terjadi di Efesus. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, saudara perhatikan baik-baik, apa yang terjadi? Culture shock. Culture shift. Ya, shift itu artinya pergeseran. Dan itu membuat gereja akhirnya bergeser. Dan ini akhir zaman tambah parah, so. Dan kita harus hati-hati. Dikatakan di sini ayat yang ke-10, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu dan akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kasihnya nggak hilang, tapi dingin, saudara. Jangan meninggalkan kasih yang mula-mula. Kasihnya masih ada, tapi ditinggalkan. Kalau di Korintus, kasihnya itu hilang. Kamu bisa berbahasa lidah, kamu bisa mengatakan kalimat-kalimat yang luar biasa, bisa bernubuat, bisa khotbah yang bagus. Dan banyak perkara-perkara, kamu bisa melakukan mujizat dan mengatakan banyak hal-hal yang membuat orang akhirnya mendapatkan jalan hidup yang sangat indah menurut dunia. Dan kamu bisa berbahasa malaikat. Kamu itu begitu terkenal dengan apa? Kebaikan-kebaikanmu, bisa membagikan hartamu, dan orang banyak kamu tolong, perbuatan baikmu berderma itu wah dikagumi oleh dunia ini. Pemerintah pun hormat, memberikan penghargaan. Charity man nomor 1 in Indonesia. Ya, seperti Datuk Tahir gitu kan. Dan dikatakan juga, kamu tidak menyayangkan hartamu, bahkan tubuhmu pun kamu berikan, dibakar.
Apakah mungkin orang seperti ini tidak punya kasih? Bagi kita, saudara, nggak mungkin. Orang pelayanan seperti ini, waduh, pasti kasihnya tuh pada Tuhan luar biasa. Tapi Paulus katakan apa? Dan kamu semua jemaat Korintus, kamu tidak memiliki kasih. Jadi beda Efesus, beda dengan Korintus. Bedanya apa? Korintus memang tidak ada kasihnya. Efesus ada kasihnya, tapi luntur. Dan Paulus katakan, kamu itu seperti gong yang berkumandang, canang gemerincing, suling yang tidak ada nadanya. Dan semua kesia-siaan, tidak berguna, nggak ada gunanya. Saudara, mungkinkah hidup kita menjadi orang Kristen bisa seperti ini? Jawabannya sangat mungkin. Dengarlah dan bertobatlah. Malam saya ketemu dengan satu orang, terus dia biasa ya, Pak, saya sekarang ngabarkan Injil. Saya berada di sini. Saya sekarang di sini, saya di daerah pulau atau pulau apa dia sebut ya. Dan kami bersama dengan tim. Saudara, saya bersyukur. Ada orang-orang yang punya hati yang sampai ke pelosok, sampai waduh, ke muara-muara, ke hilir-hilir sungai. Waduh, saudara, itu mengagumkan sekali. Ya, sangat mengagumkan sekali. Tapi, saudara tahu, iman yang dia bawa bukan iman Alkitab. Iman yang dia bawa adalah Kristus yang bukan seperti Alkitab. Semangatnya luar biasa sampai ke ujung-ujung bumi. Tapi, saudara, Injilnya bukan Injil Tuhan Yesus. Yahweisme, Yehova, dan semuanya. Sedangkan kita yang ngerti firman Tuhan yang benar, nggak jalan-jalan, kita kehilangan kasih yang mula-mula. Kasih kita menjadi dingin. Dan kita berpusat pada diri kita semua. Kita nggak pernah perhatian dengan apa yang Tuhan inginkan di dunia ini. Kepada orang-orang yang di dalam hidup mereka, yang sebentar lagi mereka dihancurkan, dan mereka masuk dalam hukuman kekal, kita diam aja. Aneh sekali, saudara. Kenapa Tuhan mengatakan kamu begitu dalam jatuhnya? Kamu memberikan uang pada orang miskin, tapi kamu lupa ada orang miskin rohani. Mereka di dalam kesengsaraan menjerit kepadaku. Bukan orang-orang yang miskin secara sosial. Tapi perhatian kita, pemiskin secara sosial. Seperti orang-orang ya Buddha, Katolik, yang sangat memperhatikan sesama manusia. Baik nggak? Baik, saudara. Tidak dicela oleh Tuhan. Itu dipuji oleh Tuhan. Tetapi, saudara, kalau kamu tidak menghadirkan kebutuhan mereka, makanan roti surgawi, mana surgawi, saudara, kita nggak punya kasih. Saudara. Kasih kita itu ompong. Harusnya orang yang bergerak seperti itu kan menunjukkan betapa kasihnya kepada Tuhan. Enggak loh, saudara. Mereka melakukan keagamaan dan hidup dermawan sosial seperti itu, yang begitu baik itu, jiwanya kosong. Mereka tidak kenal Tuhan. Dan ini yang memberitahukan Tuhan Yesus, saudara. Apakah Tuhan Yesus memberitakan nanti gereja yang akan datang itu? Bukan, saudara. Ini gereja saat itu dan pada detik itu juga. Gereja apa? Efesus, saudara. Secara historis ini. Tuhan Yesus berkata tentang gereja yang secara historis hari itu. Banyak orang katakan, oh gereja nanti ya begini, ini kan lambang. Bukan lambang ini, saudara. Ini gereja, betul-betul gereja yang ada. Walaupun nanti jadi lambang bagi gereja yang lain. Tapi ini adalah fakta sejarah, fakta the real church in our life. Kadang-kadang saya merinding juga ya. Teologianya bagus, pengabaran Injilnya luar biasa, reform Injili gitu kan, Puritan reform Injili, wah lebih lengkap gitu. Wah, gereja-gereja yang luar biasa ini. Saya tanya, saudara, kenapa mereka kehilangan kasih yang mula-mula?
Saudara, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Perhatikan baik-baik. Ayat yang 12, 13, 15. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini loh yang membuat kasih kita nggak hilang, yang terus menyala dan tidak berhenti dan tidak bisa dipadamkan adalah bertahan sampai pada kesudahannya. Dan inilah yang melawan kehilangan kasih mula-mula dan kita mendapatkan kasih yang mula-mula. 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah kesudahannya. Jadi saya tanya, kenapa bangsa Israel tidak menjadi Israel? Kenapa orang Kristen yang disebut terang dan garam tidak menjadi terang, tidak menjadi garam, dan tawar menjadi gelap? Kenapa, saudara? Kenapa kasih yang harusnya berkobar-kobar itu menjadi dingin, dan akhirnya kasih itu kemudian terpupus, hilang pelan-pelan? Kenapa? Jawabannya cuma satu, saudara. You love yourself. You have self-pity. Tahu self-pity? Melihat diri sendiri, mengasihani diri sendiri, kemudian semua kepentingan diri sendiri. Saudara, ini yang membuat Israel mati. Ini yang membuat terang tawar. Ini yang membuat garam itu tawar, terang itu jadi gelap. Yang membuat kasih jadi dingin. Orang menjadi murtad. Dan kedurhakaan semakin besar itu, semakin menghimpit kita, akhirnya kita menjadi Nikolaus. Siapa Nikolaus? Orang-orang membawa gereja sesuai dengan zamannya. Kalau saya ngomong itu seperti Joel Osteen, Joseph Prince, itu Nikolaus. T.D. Jakes, Joyce Meyer, pengkhotbah di TV, itu Nikolaus zaman modern. Setelah kita lihat sekarang, kenapa kunci daripada seluruh kekuatan gereja adalah misi seperti Abraham dipanggil. Aku panggil Abraham, aku akan berkati engkau, dan kamu akan menjadi berkat bagi siapa? Bagi keluargamu? No. Berkat bagi siapa? Segala bangsa. Engkau melupakan panggilan ini, engkau kehilangan kasih mula-mula. Jadi kasih mula-mula ini berasal dari mana? Kekuatan perjanjian waktu jemaat berdiri, waktu Tuhan panggil Abraham, kamu akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Kamu memberitakan Injil bagi segala bangsa. Saudara, apakah kita sudah kehilangan kasih mula-mula? Jawabannya, saudara periksa diri kita masing-masing. Ya. Kita lihat, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi di Efesus? Banyak orang datang Efesus, ada perjudian, ada semua kenikmatan-kenikmatan, dan mereka datang, mereka segar sekali, saudara. Waduh, segar sekali. Pulang, loyo lagi. Kita lagi suntuk ini. Ayo kemana? Ayo ke gunung. Wah, ke gunung kan? Kenapa seger? Pulang. Lihat kerjaan, numpuk semuanya. Segar lagi nggak? Saya tanya, saudara. What is different between love and anger? Gary Smalley pernah menulis satu buku, dan juga siapa ini? Psikologi apa ini? Gary Collins. What is love and what is anger? What is different between love and anger? Marah dan kasih. Saudara perhatikan, kasih dibangun dan dipelihara setengah mati. Marah munculnya sangat mudah, saudara. Betul kan? Kenapa marah itu bisa mudah? Kasih itu susah juga, susah. Alkitab mengatakan kalau kamu marah, saudara tahu, harus menahan marah. Betul kan? Seluruh kitab Amsal berbicara tentang marah. Saudara, itu berbicara tentang apa? Tentang tidak ada kayanya kasih.
Kalau kita mulai jadi pemarah, itu artinya kasih mulai hilang. Kalau hubungan kita, anak, orang tua, suami istri, sudah mulai berhubungan, tidak seperti semula, saudara,